mengkaji salah satu kitab yang diberi nama oleh pengarangnya Syekh Nawawi Al-Bantani, Marah Labid. Marah artinya peristirahatan, labid orang-orang yang dalam perjalanan. Jadi terlintas maknanya agak sedikit memiliki keunikan. Di zaman Belanda, waktu itu Indonesia belum merdeka, sudah ada tokoh ulama besar adanya di wilayah Tanara, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani pada tahun 1830 Hijriah, 1830 Masehi, atau bertepatan dengan tahun ke-1330 Hijriah. Karena itu belum merdeka bangsa ini, sudah ada tokoh-tokoh ulama besar. Dan apabila kita cari nasabnya, ternyata masih bersandar dengan baginda Rasul SAW. Beliau adalah putra dari seorang ulama besar di tanah Arab bernama Sayyidi Syekh Umar Al-Arabi Al-Jawi Al-Bantani. Keluarga besarnya Syekh Sultan Hasanuddin Al-Bantani yang merupakan anak daripada Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Cirebon. Dan para ulama-ulama yang disebut dengan Wali Songo ternyata semua berasal dari nasabnya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra bersama suaminya, zaujuh siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Pantaslah darah-darah yang mengalir pada ulama itu ternyata ada darah suci yang berasal dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah maha guru yang disebut dengan ulama Hijaz. Disebut ulama Hijaz karena di zamannya itu para ulama-ulama berguru kepada beliau sehingga menghasilkan guru-guru di Nusantara. Syekh Hashim As'ari adalah merupakan salah satu dari anak muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Muhammad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, adalah merupakan anak muridnya daripada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Bergurunya kepada siapa beliau ini? Ada seorang tokoh ulama besar yang bermukim di Makkah. Di zaman itu, sebelum Makkah menjadi kerajaan, masih zaman Kesultanan Utsmani, namanya Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Muhammad Khatib Al-Minangkabawi ini adalah guru besarnya para ulama Nusantara yang bermukim di Makkah Al-Mukarramah dan asli kelahiran Minangkabau. Masya Allah. Jadi bergurunya bukan dari orang Saudi, orang Nusantara, orang Indonesia. Ulama sekali bernusantara tapi menyeberang ke dunia dan luar biasa, terkenal ya sampai ke seluruh penjuru dunia. Ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi, jangan keliru. Ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Imam Nawawi itu lahir di tahun 630. Ulama berasal dari Syria. Jadi tahunnya 630 tahun yang lalu bedanya. Imam Nawawi, beliau adalah ahli fiqih, ahli akidah, ya, alim di bidang ilmu kalam. Namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi. Nah, itu berasal dari Syria, pengarang kitab juga, ahli di bidang faqih, di bidang agamanya. Tapi orang kita ulama yang dari Nusantara ini bukan imam namanya, Syekh. Nah, Syekh Nawawi. Jadi kita bedakan antara imam dan Syekh Nawawi. Begitu. Dua-duanya mutabahhir fil ulum ad-diniyah. Imam Nawawi mahir, tapi di zamannya awal, jauh 630 tahun yang lalu.
bedanya dengan Syekh Nawawi. Setelah 630 tahun berlalu, maka datanglah seorang ulama terkemuka, Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi At-Tanara Al-Bantani. Kitab karangannya nggak kurang dari 115 kitab. Ini kitab yang ada di kita, salah satu tafsir yang masyhur di kalangan ulama sedunia. Bukan hanya kita, sedunia. Subhanallah. Dan kajiannya sangat komplit, ya, komplit. Karena apa? Karena beliau dalam tesisnya itu terkait dengan tafsir yang multidimensi. Apa yang saya katakan itu multidimensi? Tafsirnya itu ada yang terkait dengan pembahasan yang berkaitan dengan kosakata bahasa. Kosakata bahasa. Beliau ini ahli nahwu dan shorof sejak kecil. Umur sebelum 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Umur 10 tahun sudah menguasai ilmu nahwu dan shorof. Alat untuk membaca kitab gundul namanya ilmu nahwu dan belajarnya dari orang tuanya langsung. Syekh Umar Al-Jawi, Al-Arabi Al-Jawi. Itu baru umur 10 tahun. Kita udah umur berapa? Udah buluk. Udah tua. Sudah hafal Al-Quran. Masya Allah. Maka umur 15 tahun sudah menguasai banyak ilmu dan mengajar di pesantren ayahandanya di Tanah Haram. Sampai di situ menyebarkan ilmu dari tempat ke tempat. Belanda menyerang, nggak boleh ceramah. Kalau ceramah ditangkap, maka oleh orang tuanya dirantaukan ke negeri Makkah Al-Mukarramah. Tapi perjuangannya nggak berhenti. Dia di sana ada kelompok namanya Al-Jawi, orang-orang Jawa, dikenal orang-orang Jawa. Nah, tadi yang Ustaz sebutkan, bergurulah kepada beliau yang kemudian kembali ke Nusantara menjadi tokoh bangsa. Masya Allah. Jadi kita ini banyak tokoh-tokoh bangsa, banyak tokoh-tokoh negara, banyak tokoh-tokoh yang kalibernya bukan hanya Nusantara. Harus bangga kita menjadi orang bangsa Indonesia. Bangga nggak? Bangga. Bangga kita. Ya, bergurunya kepada ulama sendiri. Kitabnya ada, rujukannya sampai hari ini. Masya Allah. Karena itu jangan tinggalkan turoth. Ini penting sekali, ya. Kitab Tafsir Munir ini metodenya sedikitnya ada 4 metode dalam ilmu kalam, ilmu tafsir, ulumul Quran, ya. Dalam ulumul Quran ada sebuah metodologi. Nah, itu dalam kajian S2 disebutkan ada metodologi yang disebut dengan metodologi tahlili atau analisis. Kedua, metodologi muqarin, perbandingan, komparatif. Yang ketiga, ada ilmu tafsir yang terkait dengan metodologi ijmali namanya. Ijmali artinya global. Yang terakhir ada yang disebut dengan metodologi maudhu'i atau tematik. Nah, ini dalam ilmu yang dituangkan oleh beliau, empat-empatnya ada. Masya Allah. Empat-empatnya ada. Nah, kita kaji sekarang, ya. Satu di antaranya kita buka pada ayat Suratul Baqarah. Saya ingin mengulang pada Suratul Baqarah halaman 3. Suratul Baqarah dari Alif Lam Mim, ya. Saya ingin mengulang dari Alif Lam Mim. Suratul Baqarah madaniyah atau makkiyah, mi'atani wa sab'un wa tamanuna ayatan wa kalimatuha 3,000 wa mi'atun wa hurufuha 25 alfan wa 500. Coba perhatikan, Syekh Nawawi di zaman itu belum akrab familiar dengan ilmu teknologi. Belum ada cara penghitungan quick count. Belum ada alat-alat yang canggih. Tapi perhatikan coba.
mengemukakan tafsirnya dengan mengawali penyebutan nama surah, jumlah surat, jumlah ayat, lalu kalimat-kalimatnya dihitung. Kalimat-kalimat dalam surat Al-Baqarah kita pernah hitung nggak? Nggak usah Al-Baqarah deh. Pernah yang menghitung kalimat dalam surat Al-Fatihah? Nggak pernah ya. Ini ulama ini tahu berapa jumlah kalimat dalam Al-Quran. Kalau kita kan cuma tahunya berapa jumlah surah dalam Al-Quran, ya tahu 114 surah. Sekarang saya tanya, dalam surat Al-Baqarah berapa kalimatnya? Ini beliau ini mencatat secara detail dalam tafsirnya. Beliau katakan dalam surat Al-Baqarah itu ada mi'atani wa sab'un wa tamanuna ayat. Jumlah ayatnya ada 287 ayat. 287 ayat. Ingat-ingat, surat Al-Baqarah 287 ayat. Walaupun gak pernah ngitung, dikasih hitungan sama Syekh Nawawi. Udah dihitung dulu. Wa kalimatuha, kalimat-kalimat yang ada pada suratul Baqarah jumlahnya 3.000 wa mi'ah dan 100. Berarti 3.100 jumlah apanya? Kalimatnya. Dalam surat Al-Baqarah jumlah kalimatnya ada 3.100 kalimat. Berikutnya huruf hijaiyahnya dalam surat Al-Baqarah mulai dari alif, lam, mim, da, likal, kita terus dihitung sama beliau. Masya Allah. Jumlahnya berapa? Jumlahnya khamsun wa ishruna alfan, 25.000 wa khamsumi'ah dan 105 huruf. Jumlahnya adalah 25.105 huruf. 25.105 huruf. Nah, sekarang kita udah ngaji yang dikaji oleh Syekh Nawawi. Coba nanti besok PR, jumlah surat Al-Imran berapa ayatnya, berapa hurufnya, berapa kalimatnya. Ustaz nanti minggu depan mau tanya, ada yang hitung nggak coba? Masya Allah, luar biasa. Ini kehebatan beliau luar biasa. Jangan pernah mengabaikan ini tokoh ulama. Dalam satu karya yang ditulis oleh anak muridnya, beliau ketika menulis kitab ini berada di atas punggung unta. Yang dulu itu kalau dari Hijaz, Makkah ke Madinah perjalanannya naik unta, dan untanya ada gubuknya. Pernah lihat gak unta yang ada gubuknya? Jadi perjalanannya jauh tuh bisa di atas punduknya itu ada rumahnya itu, gubuknya. Kalau kayak delman gitu dah, ya. Tuh di unta ada dulu tuh kayak gitu. Perjalanannya dari mana? Dari Makkah ke Madinah. Beliau ini ngarang kitab ini di atas punduk unta, lalu lampunya mati. Maka dia bermunajat. Beliau bermunajat kepada Allah, tangan kanannya menulis, minta tangan kirinya jadi lampu. Allah. Subhanallah. Berdoa kepada Allah, diijabah, tangan kanannya nulis, lampunya tangan kiri. Maka tangan kirinya Syekh Nawawi ada bekasnya, seperti bekas kebakar. Karena menulis ini kitab tafsir dari Makkah ke Madinah, lampunya padam dan yang meneranginya ini jari sebelah kirinya. Masya Allah. Ini dikisahkan oleh kitab-kitab yang dikarang oleh anak-anak muridnya. Masya Allah, luar biasa. Dan bukti lagi, ini buktinya bukan di sana, di sini, di Pekojan, Mufti Betawi
ada masjid di situ. Masjidnya menghadap ke arah kiblat tapi kurang, miring. Kiblatnya harusnya ke sini, masjidnya ke sini sedikit. Itu mufti Betawi, padahal Syekh Nawawi umurnya baru 20 tahun. Baru 20 tahun umurnya. Tapi sudah dikasih karomah sama Allah Subhanahu wa taala. Ini mufti Betawi gak percaya, orang anak muda. Ya, gak percaya. Ya Syekh, ini masjid melenceng sedikit dari arah kiblat, kurang sedikit. Kata Syekh Nawawi kepada mufti Betawi ini, ya, Pekojan, masjid Pekojan sampai sekarang ada. Dan itu sekarang ditandai. Masjidnya tetap ke arah yang kurang menghadap kiblat, tapi ditandai bergeser. Apa yang terjadi? Syekh Mufti Betawi itu dibisikin, dipeluk sama Syekh Nawawi. Maaf Tuan Guru, saya mau memelukmu. Dipeluknya, lalu kemudian matanya disuruh melihat telunjuk ke arah kiblat. Ya Syekh, tafadhol undur ilal qiblah. Disuruh menghadap ke arah kiblat. Yang terjadi apa? Itu mufti Betawi sampai terkagum-kagum, di depan matanya ada Ka'bah. Subhanallah. Ini Syekh Nawawi Al-Bantan, karomahnya luar biasa. Itu namanya ain basyariyah. Namanya apa? Ain basyariyah. Jadi orang kalau sudah qalbunya bersih, nazif, namanya kasyaf, hijab mahjub, terbuka. Alam gaib yang kita tidak bisa tampak terbuka. Itu orang namanya kasyaf. Bisa kayak gitu? Allah. Cuma sayang makbarahnya jauh di Makkah. Kalau kita ada di sini paling di persemayamannya di Tanah Arab. Kalau kuburnya di Makkah, di Ma'la, berdekatan dengan salah satu putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namanya siapa? Bukan. Siapa namanya? Siapa yang tahu putrinya Abu Bakar As-Siddiq? Bukan. Satu lagi. Siapa tahu? Salma. Salma. Ya, putrinya Abu Bakar As-Siddiq Salma. Siapa yang tahu sejarah Salma? Salma inilah yang mengirim makanan Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq ketika berada di Gua Hira. Ya? Di mana? Di Gua Thur. Kalau Gua Hira di Gua Thur. Ya? Saat Abu Bakar tersengat kalah jengking, ya. Kalah jengking. Itu namanya Salma binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah itu kisah-kisah ulama yang memiliki karisma dan karomah. Karisma dan karomah. Kita mulai bacaan tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, menyebut nama Allah, memiliki sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim adalah satu kalimat tauhid yang amat terkait dengan banyak hal dalam ibadah seorang mukmin. Orang mau menyembelih hewan, hewan itu tidak menjadi halal tanpa menyebut nama Allah. Di antara kalimat asma Allah yang disebut pada saat kita menyembelih hewan agar menjadi status hukumnya boleh dimakan, maka menyebut nama
Allah. Wadhkurisma rabbika, menyebut nama Allah. Di antara nama Allah yang simpel dalam kata-kata yang kita sebut, di antaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Cukup kita potong sapinya. Gerak. Nah, kalau mau panjang lagi, ntar itu khusus belajarnya mau Ustaz. Nah, nanti ada bacaan sholawat Ibrahimiyah, ya, ada lagi yang lain-lain. Ntar kalau diajarin, ntar Ustaz berusaha korban gak motong dong, gantinya sama kamu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam salah satu hadis disebutkan, orang yang ingin memulai satu perkara ibadah, makalah dia memulainya dengan Bismillah. Maka kullu amrin ribalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u, kata Nabi. Siapa orang yang memulai ibadah, nilai-nilai yang menunjukkan suatu perbuatan baik, tapi tidak diawali dengan membaca Bismillah, maka kata Rasul, fahuwa aqta'u, maka dia amalannya aqta', putus. Artinya apa? Putus dari keberkahan, nggak berkah. Bahkan kalau pada ibadah menjadi tadi, khususnya kita menyembelih tanpa menyebut nama Allah, menjadi haram. Jadi konsekuensi Bismillah ternyata tidak sederhana. Kalau kita kaitkan dengan hukum fikih, menjadi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Kalau tidak bisa dilepaskan, namanya apa? Namanya apa? Rukun. Betul. Dalam sholat ada rukun, ya. Ada rukun, ada syarat sah, ya kan? Ada syarat wajib. Dalam haji juga begitu. Ada syarat, ada rukun, ada syarat sah wajibnya, ada syarat sahnya saja. Maka mana yang tidak bisa ditinggalkan? Rukun. Wajibnya sholat, rukunnya sholat, syarat sahnya sholat. Nah itu beda-beda tuh, ya. Syarat sahnya sholat, apa syarat sahnya sholat? Islam. Nah, kedua, Berakal. ketiga, balik. Keempat, syarat sahnya suci dari hadas. Apa lagi? Menutup aurat. Kemudian apa? Menghadap kiblat. Sekarang salah satu contoh syarat wajib. Syarat wajibnya. Kapan syarat wajibnya sholat apa? Salah satu di antaranya. Sudah masuk waktu. Kalau belum waktu dolar masuk, ya nggak wajib. Iya. Loh, berarti kan syarat wajib. Kita ini punya kewajiban mau sholat zuhur kan? Sekarang wajib belum? Belum. Karena belum waktunya. Itu namanya syarat wajib. Ya. Itu tidak terkait dengan rukun. Iya kan? Tidak terkait dengan rukun. Jelas? Alif lam mim. Muqaddimah surat Al-Baqarah, alif lam mim. Qala Asy-Sya'bi, Imam Asy-Sya'bi berkata, wa jama'atun, dan ulama-ulama ahlu tafsir, ya. Jamaah ini ulama ahlu tafsir. Beliau merekomendasikan tafsirnya dari tafsir Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir menjadi rujukannya. Kemudian wasairu hurufil hijai, dan seluruh huruf-huruf hijaiyah fi awalis suwar, di semua surat yang ada dalam Al-Quran,
Suwar itu jamak dari suratun, jamaknya suwar. Semua surat-surat yang ada dalam Al-Quran itu diantaranya terdapat huruf-huruf muqatta'ah, huruf hijaiyah. Ada alif lam mim, ada yasin, ada alif lam ra, ada toha, ya, dan seterusnya. Itu kata para ulama ahli tafsir, kalimat-kalimat ini namanya minal mutasyabih. Ini ayat-ayat mutasyabihat. Jadi Al-Quran itu ada ayat mutasyabihat dan ayat yang ghair mutasyabihat. Apa pengertiannya? Nanti kita jelaskan. Alladzi faradallahu bi'ilmihi, yang terkait dengan ayat mutasyabihat itu Allah berikan ilmu pengetahuannya kepada orang-orang tertentu. Infarad, munfarid. Jadi gak semua orang bisa memahami kalimat-kalimat potongan atau harful muqatta'ah. Jadi gak semua orang bisa paham alif lam mim. Apa sih artinya alif lam mim? Gak semua ahli tafsir paham. Yasin apa sih artinya? Gak semua ahli tafsir paham. Ada yang diberikan pemahaman khusus orang-orang tertentu. Di antaranya adalah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ya, beliau dikasih ilmu namanya ilmu ta'wil. Ilmu ta'wil. Ta'wil itu adalah ilmu tafsir. Yang rahasia-rahasia kayak gini Ibnu Abbas dikasih tahu. Masya Allah. Maka ini Abdullah bin Abbas sejak umur 8 tahun didoakan Nabi, diusap kepalanya. Nah, diusap kepalanya sama Nabi. Kalau kita mau doain anak, ya, mau pesantren, mau sekolah, ini ikutin doanya Nabi. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Begitu. Paham doanya? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Kalau anaknya kamu perempuan, diganti domirnya. Allahumma faqihha fiddin wa 'allimha ta'wil. Kalau mau doain sekolah, jangan nakal ya, bukan begitu. Ya, kepalanya diusap, doa Nabi. Allahumma faqihha fiddin. Kalau perempuan, wa 'allimha ta'wil, baru kasih fulus. Jangan dipejak-pejak doa doang, nggak dikasih fulus. Kasih fulus, berkah. Amin. Diperhatiin gak ini ngajinya ini? Ya, diamalin gak ini? Nah, coba Ustaz mau tanya lagi. Doanya gimana? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Yang perempuan pakai domir ha, yang laki-laki anaknya habis itu kasih apa? Jajan. Kasih fulus. Ya, habis itu kasih fulus. Amin ya rabbal alamin. Kasih gelar, dan dikasih gelarnya kalau mau kawin. Lanjut. Allah kasih ilmu pengetahuannya infarad sama orang-orang yang tertentu saja. Wahia sirrul Quran, karena huruf hijaiyah ini yang ada pada permulaan surah Al-Quran adalah sirrul Quran. Apa sir? Rahasia. Nah, ini kemuliaan mukjizat Al-Quran, di situ ada sirnya. Maka ulama-ulama ahli tariqah
ya, ahlu thariqah itu suka menulis huruf-hurus ya, diambil dari Al-Quran. Toha, apalagi Yasin, nanti disusun dikasih ke dalam gesper. Ahlu thariqah, iya gitu ya. Namanya apa tuh? Apa namanya? Tahu nggak? Jimat. Ya. Iya emang. Iya. Isim nama isim. Isim. Iya. Isim. Ya. Nah, itu ahlu apa? Ahlu thariqah. Ya, ahlu thariqah. Wa hiya sirrul Quran. Awal surat yang ada huruf-huruf potongan itu namanya sirrul Quran. Jadi Al-Quran itu banyak sirnya, banyak rahasianya yang tidak bisa kita ungkap dengan sangat sederhana, tapi luar biasa dengan ilmu yang luar biasa pula. Gak bisa orang menerjemahkan Al-Quran asal-asal, gak bisa memahami asal-asal. Fahamnya dari siapa? Dari Allah. Karena itu Allah yang punya Al-Quran, kalamullah. Jadi kita mohonnya kepada Allah agar dibukakan ilmu Quran, tersingkaplah ilmu Al-Quran yang ada banyak sirnya. Fanahnu nu'minu bidhahiriha. Kita mesti percaya saja dulu yang zahir, yang nampak, yang kelihatan. Alif lam mim, udah percaya itu kalamullah. Nggak usah kita dalam-dalam sebelum kita mendalaminya, karena kita ilmunya belum cukup. Maka kita cukup fanahnu, kita cukup nu'minu bidhahiriha, percaya saja yang nampak di mata. Zahir itu yang nampak, kelihatan. Wa nufawwidul ilma fiha ilallah, kita serahkan ilmunya kepada Allah. Apa yang ada pada kandungan alif lam mim, wallahu a'lamu bimuradi. Begitu cukup. Namanya nufawwidu bi'ilmihi ilallah. Maka terjemahannya alif lam mim wallahu a'lamu bimuradi. Hanya Allah yang tahu maksud daripada alif lam mim. Wa faidatu dzikriha talabul imani biha. Faidahnya apa? Kita percaya saja, kita baca saja. Itu percaya, kita baca adalah merupakan talabul iman, tuntutan iman, dengan ayat-ayat Al-Quran. Wallahu ta'ala ikhtassa bi'ilmin la taqdiru alaihi uqulul anbiya. Dan Allah mengkhususkan pemberian ilmunya kepada uqulul anbiya, otaknya para nabi. Nggak bisa kita otaknya manusia biasa ini nyambung sampai kepada hakikat sirrul Quran. Jadi yang sirrul Quran yang nyambung adalah para anbiya, uqulul anbiya, akal-akalnya para nabi. Yang menguasai sirrul Quran itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Itu namanya uqulul anbiya. Kalau kita uqulul insan, Bani Adam, akalnya Bani Adam, ya cetek gitu, nggak ada apa-apa ya. Uqulul Adam mau dibandingin uqulul anbiya, antara langit dan bumi. Dan orang suka salah kaprah. Ustaz, Nabi kan istrinya lebih dari 9. Emang kita nggak boleh niru sunnahnya Nabi? Lo ente bukan Nabi, akal ente bukan akal Nabi, ilmu ente bukan ilmu Nabi. Ente mau enak-enaknya kayak Nabi. Nabi itu bukan manusia biasa. Muhammadun basyarun walaisa kal basyari. Muhammad itu bukan nabi kayak kita, nabi kayak orang-orang biasa. Memang dia nabi, tapi bukan kayak kita orang biasa. Kalau kita orang biasa apa ya?
Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Nabi itu kalau dibaratkan intan permata. Kalau kita batu koral sih. Kan direl banyak. Diinjak-injak. Direl banyak. Dia dibungkus aspal. Kalau intan di mana ditaruhnya? Di toko emas. Di etalase, kaca, ruang kaca, ada lampu. Ada AC-nya. Harganya berapa? Miliaran. 100 juta, 200 juta. Oh, 1 miliar. Tuh, Nabi. Ya. Jadi ukulul anbiya ada namanya khususiyah. Jadi khususiyah begitu ya. Jangan sampai nanti salah tafsir. Wal anbiya'u ikhtassu bi ilmin la taqdiru alaihi uqulul ulama. Dan para nabi itu diberikan kekhususan ilmu la taqdiru alaihi uqulul ulama, sampai ukul akal otaknya para ulama pun tidak sampai, nggak bakal bisa mampu mencapai akalnya para anbiya. Para nabi maksum. Kalau manusia biasa tidak maksum. Kalau manusia biasa ini nggak maksum. Kalau para nabi mau maksiat dicegah oleh Allah. Jaga. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ini apanya? Itu cuman sikap doang terkait dengan etis atau nggak etis. Nabi ditegur sama Allah. Abasa wa tawalla. Nabi melengos, bermuka kurang sedap, masam, agak kecut-kecut dikit. Ketika Ummi Maktum datang ke majelis yang dihadirin oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy. Harapannya Nabi, ini tokoh kafir Quraisy dikakap semua. Kalau masuk Islam anak buahnya kerecek-kerecek. Ternyata Ummi Maktum yang tulus, soleh, mau memeluk agama Islam, diabaikan oleh Rasulullah. Kalau kayak kita bahasanya gini, lu anak kecil, tar dulu, gitu. Maka nggak boleh tuh kita ngeremehin anak kecil tuh, tar dulu. Lu anak kemarin sore, itu namanya bahasa abasa wa tawalla. Jangan kita suka ngomongin sama anak kecil, anak baru kemarin sore lu, nggak boleh. Nggak boleh. Yang tua-tua ini punya adab, namanya etis. Dari mana belajarnya? Ini dari Rasulullah. Mana ayatnya? Abasa wa tawalla. Kita punya etika. Meski anaknya umurnya baru kemarin sore, silahkan ditanggapi. Inni ra'aitu fil manami anni anbahuka fandur mada taro. Ismail umurnya berapa tahun? 6 tahun. Diajak dialog sama Nabi Ibrahim. Fandur mada taro. Tuh. Jadi jadi orang tua jangan songong. Tapi anaknya juga nggak boleh. Sama. Dua-duanya harus mengedepankan adab namanya. Abasa wa tawal anja'ahul a'ma. Saat apa Rasulullah berpaling dan bermuka masam? Anja'ahul a'ma. Ada orang namanya Ummi Maktum, buta matanya, datang. Anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Dia nggak tahu tuh, Nabi nggak tahu kalau dia itu Ummi Maktum yazzakka, mau bertobat, mau ngapain? Mensucikan hatinya. La'allahu yazzakka au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Dia minta diajarin ajaran Islam sama Nabi. Tapi Nabi abasa wa tawalla. Itu pelajaran penting. Berikutnya,
wal ulama ikhtassu bi ilmin la taqdiru alaihi uqulul ammah. Orang alim dikasih oleh Allah anugerah akal, ilmu pengetahuan yang tidak dibisai, dikuasai, dimampui oleh orang-orang umum biasa. Jadi ulama itu adalah tetesan para anbiya. Ilmunya siapa yang kasih? Allah. Anugerah dari Allah. Nggak biasa. Orang biasa itu nggak bisa dia kayak dia. Harus orang khusus. Jadi ulama itu warathatul anbiya. Wa qala Abu Bakar radhiyallahu anhu fi kitab sirrin. Dalam salah satu kitab namanya kitab sir tentang rahasia, Abu Bakar berkata, sirrullah fil Quran fi awailis suwar. Rahasia Allah itu terdapat pada awal permulaan huruf-huruf yang ada pada surah-surah Al-Quran. Jadi kalau kita baca alif lam mim, di situ kita sebutkan banyak Allah wa Muhammadun Rasulullah. Begitu saja begitu. Apalagi dalam surat-surat yang namanya sudah jelas. Contoh, Yasin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Taha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu kalau kita baca Al-Quran surat Yasin, baca sholawat karena Yasin nama Nabi Muhammad. Betul ya? Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Maka kalau kita baca permulaan ayat dari surat Toha, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nanti malam Jumat kita baca Yasin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baru dilanjutin. Begitu? Ya? Jelas? Dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah kitab Allah. Kitab Allah la raiba fi. Tidak ada keraguan pada kitab tersebut. Ai hadal kitab alladhi yaqra'uhu 'alaikum rasuli Muhammadin la syakka fi annahu min 'indi. Ini kitab Al-Quran, nama lain Al-Quran, Al-Kitab alladhi yaqra'uhu 'alaikum rasuli, yang telah dibacakan oleh Rasulku, utusanku kepada kalian. Siapa Rasul saya? Muhammad, Nabi Muhammad. La syakka, tidak dapat diragukan lagi, tidak ada keraguan lagi. Yakin, hakul yakin bahwa fi annahu, bahwa kitab tersebut adalah min indi, dariku, kata Allah, dari sisi Allah. Fa in amantum bihi, kalau kamu percaya, beriman kepada Al-Quran, hadaitukum, maka aku akan kasih petunjuk, saya akan kasih hidayah. Orang yang jalannya nggak mau taat kepada Allah, ingin taat kepada Allah, dekati Al-Quran, pelajari Al-Quran, baca Al-Quran. Betapa banyak orang-orang musyrik, orang-orang non-muslim mempelajari, mendalami Al-Quran, tahu-tahu memeluk agama Islam. Ini kalau kita percaya lalu kita pelajari, maka hadaitukum, kata Allah, saya akan kasih hidayah, petunjuk kepada keimanan. Wa illam tu'minu bihi azabtukum. Kalau kalian tidak percaya juga kepada Al-Quran,
ingat azab cukup, saya akan azab kalian. Hudan lil muttaqin, kitab ini menjadi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa yang dimaksud dengan hudan? Ay rahmatan, menjadi rahmat, bukti kasih sayangnya Allah li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Beruntung kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, karena Kanjeng Nabi Muhammad meninggalkan warisan yang tiada tara, warisan yang tidak ternilai harganya. Iya kan? Ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasulih. Kalian tidak akan pernah sesat jalan kalau kalian berpegang teguh kepada dua peninggalanku, kata Nabi. Apa itu? Kitabullah wa sunnata rasulih. Ini buktinya Al-Quran dan sunnah atau hadis-hadis Rasulullah. Perkaranya adalah kita sungguh-sungguh enggak mempelajari Al-Quran. Nah, di situ letaknya. Kalau kita sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, maka Al-Quran menyatakan hudan lil muttaqin. Kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Satu, cirinya orang bertakwa adalah beriman kepada yang gaib. Yang gaib. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman namanya. Kalau dalam surat Al-Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum